Cek 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 cek.
Pertiwi memanggil belajar di RRI Pro 2 FM. Dan kita akan belajar bersama Ibu Budi Nuraini SPD, guru dari SMPK Penabur. Dan hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN, yaitu tentang kedudukan dan juga fungsi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ya tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Untuk kelas 8 pastinya. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi Naira. Iya, apa kabar nih Bu? Iya, luar biasa. Luar biasa. Iya. Hari ini kita kan belajar tentang PPKN ya Bu ya. Iya. Dan untuk sahabat kreatif mungkin nanti bisa menyimak, kalaupun ada yang ingin ditanyakan nanti bisa komentar di kolom di channel YouTube RRI Cirebon ya. Silakan Ibu Budi. Oke, terima kasih. Selamat pagi semua sahabat kreatif. Kembali lagi dalam program Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Perkenalkan, nama saya Budi Nuraini dari SMPK Penabur Cirebon yang akan menyampaikan materi tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Next. Nah, untuk hari ini kita akan sama-sama belajar tentang materi kelas 8 bab 1 tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Next. Nah, kompetensi dasar yang kita miliki dalam belajar tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dalam sistem hukum nasional, yang pertama yaitu menghargai makna dan kedudukan juga fungsi Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mendukung makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, sahabat kreatif, tujuan pembelajarannya setelah kita mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan makna, kedudukan, fungsi Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Yang kedua, menunjukkan sikap positif terhadap makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar NRI dalam sistem hukum nasional di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Nah, apa sih yang akan kita pelajari dalam materi tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam sistem hukum nasional? Yang pertama itu ada makna Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Yang kedua, kedudukan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Dan yang ketiga, sikap positif terhadap makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Nah, untuk pembelajaran hari ini yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang makna dan kedudukan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Oke, lanjut. Nah, sebelum Ibu menyampaikan atau menguraikan materi tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, khususnya tentang makna Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, kita sama-sama bisa melihat atau memperhatikan gambar berikut ini. Nah, kita semua bisa memperhatikan gambar-gambar yang ada. Yang pertama, di situ ada seorang pelajar karena ketidakketaatannya dia harus berurusan dengan polisi. Juga ada orang-orang yang melanggar kejahatan atau melanggar hukum, yaitu melakukan tindakan kejahatan entah kriminal, kemudian entah penipuan atau juga tindakan korupsi. Nah, kita sama-sama tahu bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum, di mana di dalam suatu negara hukum kita semua sebagai warga negara harus taat sama aturan hukum yang berlaku.
Karena sifat hukum itu adalah memaksa dan mengatur. Artinya bahwa mau nggak mau, suka nggak suka, senang nggak senang, kita semua dipaksa untuk menaati yang namanya adalah aturan. Oke, next. Nah, sekarang dasar hukumnya bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi dasar hukum negara Indonesia adalah negara hukum itu diatur di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang isinya adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua yaitu dasar hukum negara Indonesia adalah negara hukum itu diatur di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang bunyinya demikian. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Nah, anak-anak, adik-adik semua juga sahabat kreatif, bahwa di dalam negara hukum kita semua, baik kita sebagai warga negara, kemudian pejabat negara maupun penyelenggara negara, itu wajib yang namanya adalah menaati hukum tanpa kecuali. Jadi kita semua diharapkan bisa untuk menaati hukum yang berlaku. Nah, sekarang apa pengertian negara hukum? Negara hukum itu adalah negara yang penyelenggaraan negaranya itu berdasarkan hukum. Sehingga semua kehidupan individu itu diatur oleh hukum. Oke, next. Nah, kita sama-sama perhatikan bahwa tadi pengertian negara Indonesia adalah negara hukum. Dan apa itu negara hukum? Negara hukum itu adalah mengatur individu dalam setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Kita sama-sama kita mencermati gambar yang ada bahwa hukum itu mengatur setiap kehidupan individu. Nah, di sini kita dan adik-adik semua dan pemirsa sahabat kreatif kita bisa memperhatikan gambar yang ada bahwa kita dimanapun kita berada, waktu kita di dalam lingkungan keluarga, hubungan kita dengan orang tua kita, hubungan kita dengan teman-teman kita, bahwa kita berada di jalan atau di dalam berlalu lintas, kemudian kita pada waktu berolahraga, maupun kita di dalam melaksanakan organisasi atau dalam pemilihan umum, juga dalam kita melaksanakan saran atau mengajukan saran atau mengajukan pertanyaan atau kritik, juga kita pada waktu berinteraksi di pasar, kita tidak terlepas dengan yang namanya hukum. Karena hukum itu mengatur individu kita yang berhubungan dengan di sekitar kita. Jadi dimanapun kita berada, kita tidak bisa yang namanya terlepas dari hukum. Di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara, kita harus taat dan tunduk pada hukum yang berlaku. Oke, next. Nah, sekarang bagaimana ciri-ciri negara hukum? Ciri-ciri negara hukum itu ada 3. Yang pertama yaitu adanya undang-undang dasar atau konstitusi. Yang kedua adanya pembagian kekuasaan negara, yang mana kekuasaan negara ini dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Nah, kekuasaan eksekutif itu adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, yang mana ini merupakan tugas dari presiden, wakil presiden, juga para menteri. Sedangkan kekuasaan legislatif itu adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Dalam hal ini adalah tugasnya DPR. Juga kekuasaan yudikatif itu adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-undang. Dan tugasnya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dan ciri negara hukum yang ketiga yaitu adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak kebebasan rakyat. Nah, kita sebagai warga negara itu punya hak asasi manusia. Dan ini ditegaskan atau diatur di dalam pasal 28A sampai 28C Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Selain hak asasi manusia, kita sebagai warga negara juga mempunyai hak dan kewajiban, yang mana itu diatur di dalam pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, itulah ciri-ciri dari negara hukum. Oke, next.
Berikutnya, peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam sistem hukum nasional, peraturan perundang-undangan di Indonesia itu disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu memiliki kedudukan yang paling tinggi tingkatannya. Nah, di dalam peraturan perundang-undangan yang sudah atau dipakai oleh negara Indonesia, itu secara hierarkis itu diurutkan atau yang namanya adalah tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, kita bisa memperhatikan bersama-sama bahwa Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu memiliki kedudukan yang paling tinggi tingkatannya di dalam sistem hukum nasional. Dan di bawahnya ada ketetapan MPR, ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan provinsi, dan peraturan daerah, kabupaten atau kota. Nah, di sini peraturan yang paling rendah itu adalah peraturan daerah, kabupaten atau kota. Nah, inilah tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Lanjutnya. Sekarang, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu adalah hukum dasar atau konstitusi di Indonesia, yaitu hukum yang menjadi dasar dari semua peraturan hukum yang ada di Indonesia. Nah, semua peraturan-peraturan hukum atau produk-produk hukum yang berada di bawah Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar ini sebagai hukum tertinggi kedudukannya, maka aturan-aturan yang ada di bawahnya itu TAP MPR, kemudian undang-undang atau Perpu, PP, Perpres, Perda provinsi maupun Perda kabupaten atau kota itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Oke, berikutnya. Nah, hukum dasar itu dibagi menjadi dua. Ada hukum dasar yang tertulis dan tidak tertulis. Hukum dasar tertulis itu disebut juga dengan konstitusi. Nah, contohnya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang itu adalah hukum dasar yang tertulis. Sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis itu adalah konvensi atau kata lainnya adalah konvensi. Jadi kalau konvensi itu adalah hukum dasar tidak tertulis. Nah, contohnya bisa adat istiadat, juga bisa kebiasaan. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjutkan sejarah perumusan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Sejarah perumusan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu diawali dengan dibentuknya BPUPKI, yang mana BPUPKI ini mengadakan sidang 2 kali. BPUPKI pertama, sidang yang pertama itu dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang membahas tentang rumusan dasar negara. Sedangkan sidang BPUPKI yang kedua itu tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 itu membahas tentang rumusan rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, untuk sejarah perumusan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, Ibu tidak akan menyampaikan materi ini di pertemuan hari ini karena itu sudah sahabat kreatif sudah belajar pada waktu di kelas 7. Nah, yang akan Ibu tekankan yaitu sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Nah, di dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 itu menghasilkan 3 keputusan. Yang pertama yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai Undang-Undang Dasar Negara RI. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan DRS Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga, untuk sementara waktu presiden dibantu oleh KNIP sampai dibentuknya lembaga negara. Nah, itu adalah hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah negara Indonesia merdeka. Lanjut. Berikutnya, motivasi yang mendasari lahirnya Undang-Undang Dasar 1945.
ada 4 motivasi yang mendasari lahirnya Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Yang pertama dari warga negara, yaitu agar terjamin hak-haknya dan untuk membatasi tindakan penguasa negara. Jadi itu motivasi lahirnya Undang-Undang Dasar yang pertama. Yang kedua, dari penguasa negara atau rakyat, untuk menjamin agar terdapat sistem pemerintahan tertentu atas pemerintahan negara. Yang ketiga, para pendiri negara, agar ada kepastian cara penyelenggaraan negara. Dan yang keempat, negara bagian yang semula itu berdiri sendiri atau terpisah sehingga kemudian saling bergabung untuk menjalin kerjasama. Nah, dari 4 hal tersebut yang menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu adalah karena adanya kehendak dari para pendiri negara untuk dapat terciptanya suatu kepastian hukum di dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. Nah, itulah kemudian yang menjadi motivasi lahirnya atau adanya Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Bisa dilanjutkan? Berikutnya, dinamika Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 di dalam perkembangan waktu bahwa ada dinamika yang terjadi. Nah, kita lihat bersama-sama bahwa Undang-Undang Dasar 1945 hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, sistematikanya itu yang pertama pembukaan, yang kedua batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. Nah, pada saat itu penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu belum ada. Oleh karena itu, PPKI menugaskan Mr. Supomo untuk membuat penjelasan Undang-Undang Dasar 45. Dan penjelasan itu baru selesai dibuat, yaitu pada tanggal 14 Februari tahun 1946. Nah, sejak saat itu, bahwa sistematika di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Nah, berikutnya, Undang-Undang Dasar 1945 setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959, sistematikanya pembukaan, kemudian batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan, dan yang ketiga ada penjelasan. Oke, lanjutnya. Berikutnya Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 hasil amandemen. Tadi di depan sudah disampaikan bahwa dinamika perkembangan Undang-Undang Dasar 45 sehingga undang-undang yang kita pakai sekarang ini adalah Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 hasil amandemen. Apa itu amandemen? Amandemen itu adalah perubahan undang-undang atau undang-undang dasar suatu negara oleh lembaga yang berwenang secara konstitusional. Jadi di sini lembaga yang berhak untuk mengubah atau mengamandemen Undang-Undang Dasar itu adalah MPR, dan ini ditegaskan di dalam pasal 37. Nah, apa tujuan amandemen Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945? Tujuan di amandemen yaitu 1. Menegakkan kedaulatan rakyat dengan menempatkan MPR tidak sebagai lembaga pemegang kedaulatan rakyat. Nah, yang kedua, mengontrol kekuasaan presiden yang terlalu besar. Yang ketiga, membuat pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak multitafsir. Yang keempat, membuat tata kelola negara yang lebih demokratis melalui penghormatan hak asasi manusia dan otonomi daerah. Nah, kita semua sebagai warga negara itu punya hak asasi manusia yang diatur di dalam pasal 28A sampai 28C, dan juga otonomi daerah. Setiap daerah diberi kewenangan, kebebasan untuk mengatur, mengurus daerahnya masing-masing. Oke, lanjut. Berikutnya, kesepakatan dasar dalam amandemen Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945.
Jadi di dalam mengamandemen Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu ada kesepakatan yang harus diikutin atau yang harus ditaati. Nah, kesepakatan yang pertama itu adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Mengapa ada kesepakatan tidak mengubah pembukaan? Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu merupakan pokok kaidah yang fundamental bagi berdirinya NKRI. Jadi para pendiri negara pada saat itu mempunyai komitmen untuk tidak mengubah pembukaan. Karena kalau pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 diubah, sama saja membubarkan NKRI. Oleh karena itu, kesepakatan dasar yang harus diikuti, yang harus ditaati adalah tidak mengubah pembukaan. Yang kedua, kesepakatan yang kedua adalah mempertahankan NKRI. Para pendiri negara setelah negara Indonesia merdeka itu memiliki cita-cita untuk membentuk negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, NKRI merupakan harga mati yang tetap harus dipertahankan. Karena negara yang dicita-citakan bangsa Indonesia itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Ciri dari sistem pemerintahan presidensial itu adalah sistem pemerintahan yang mana kepala negaranya itu dikepalai oleh seorang presiden. Itu adalah ciri dari sistem pemerintahan presidensial. Jadi cirinya adalah negara yang dikepalai oleh seorang presiden. Nah, yang keempat, menghilangkan penjelasan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Yang kelima, memasukkan penjelasan yang bersifat normatif ke dalam pasal. Jadi yang keempat sama yang kelima itu berkaitan bahwa menghilangkan penjelasannya, tetapi penjelasannya itu yang sifatnya normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Yang keenam, perubahan dilakukan dengan penambahan naskah amandemen. Nah, itu adalah kesepakatan dasar yang harus ditaati di dalam mengamandemen Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Oke, lanjut. Amandemen yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu 4 kali, terjadi 4 kali di dalam mengamandemen. Amandemen yang pertama yaitu pada waktu sidang umum MPR tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober tahun 1999. Yang kedua, amandemen yang kedua yaitu sidang umum MPR tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus tahun 2000. Yang ketiga, itu adalah sidang umum MPR tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001 dan yang keempat yaitu sidang umum MPR tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus tahun 2002. Jadi Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang sekarang kita pakai itu sudah pernah diamandemen selama 4 kali. Yang terakhir adalah pada tahun 2002. Oke, berikutnya. Sekarang kita bisa membandingkan hasil perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebelum diamandemen dan sesudah diamandemen. Kita bisa lihat bersama-sama bagaimana sistematikanya. Sistematika Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebelum diamandemen atau hasil sidang PPKI itu terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Ada 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, dan 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Itu sebelum diamandemen. Tetapi setelah diamandemen, sistematikanya hanya terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Ada 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Nah, untuk pembukaan itu tidak dirubah. Yang dirubah hanya bagian batang tubuhnya. Jadi, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu diamandemen, yang diamandemen itu bagian batang tubuhnya. Untuk pembukaannya tidak boleh dirubah. Berikutnya. Makna amandemen Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Jadi ada beberapa makna
Yang pertama, adanya undang-undang dasar yang lebih lengkap dan tidak multitafsir. Kita tadi bisa perhatikan, sekarang sudah ada 73 pasal, 170 ayat. Kemudian yang kedua, adanya pembatasan dan pembagian kekuasaan antar lembaga negara secara jelas. Jadi yang tadi Ibu sampaikan bahwa kekuasaan negara itu dibagi menjadi 3, atau pembagian kekuasaan dibagi menjadi 3, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ketiga, memudahkan Indonesia dalam pergaulan internasional. Yang keempat, menjamin hak asasi manusia. Yang kelima, memperbaiki arah perjalanan bangsa sesuai cita-cita nasional. Yang keenam, menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilu. Dan yang ketujuh, mempertahankan dasar negara Indonesia, Pancasila, dan NKRI. Oke, berikutnya. Kedudukan, sifat, fungsi Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu merupakan konstitusi pertama setelah negara Indonesia merdeka. Oleh karena itu, kedudukan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Mengapa Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa? Karena ada 3 alasan. Yang pertama, dibentuk dengan cara istimewa, dianggap sesuatu yang luhur, berisi cita-cita dan tujuan negara. Nah, oleh karena itu, kedudukan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu merupakan sumber hukum yang paling tinggi tingkatannya, atau disebut dengan hukum dasar, artinya yang mendasari produk-produk hukum di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten atau Kota. Nah, inilah Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebagai hukum dasar atau sebagai sumber hukum yang paling tinggi tingkatannya. Sifat Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu memiliki 4 sifat. Yang pertama yaitu tertulis. Tertulis itu normatif. Maksudnya di sini adalah mengikat dan mengatur setiap warga negara Indonesia, baik pejabat negara, penyelenggara negara, bahkan kita sebagai rakyat biasa atau seluruh warga negara itu terikat sama yang namanya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, karena sifatnya adalah tertulis, rumusannya jelas. Yang kedua, singkat dan supel. Singkat artinya itu hanya memuat aturan-aturan atau norma-norma, dan supel itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan yang ketiga, sifat yang ketiga adalah normatif, itu memuat tentang norma-norma, aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang harus kita laksanakan. Yang keempat, itu adalah sifat Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, itu sebagai alat kontrol hukum yang tertinggi untuk mengontrol ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan hukum yang ada di bawah hukum positif atau yang berada di bawah Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Jadi itu sebagai alat kontrol bahwa peraturan-peraturan yang berada di bawahnya Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Oke, next. Fungsi Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, fungsinya itu ada 3, yaitu yang pertama sebagai alat kontrol dalam sistem hukum Indonesia. Nah, apakah hukum yang ada dari tingkatannya yang paling rendah itu sudah sesuai dengan hukum yang tingkatannya yang lebih tinggi? Dalam ini adalah Undang-Undang Dasar 45 itu untuk mengontrol aturan-aturan yang ada di bawahnya itu apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya. Yang kedua, pengatur kekuasaan negara. Bagaimana kekuasaan ini dilaksanakan, dibagi, kemudian dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, lembaga-lembaga negara di sini, di mana pembagian kekuasaan ada itu ya, dibagi menjadi 3, ada kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
Nah, dan di sini ada lembaga eksaminatif, yaitu lembaga pemegang keuangan. Dalam hal ini adalah BPK. Nah, dari masing-masing lembaga-lembaga ini, apakah sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang ditentukan? Yang ketiga adalah penentu hak dan kewajiban. Jadi kita semua sebagai warga negara punya yang namanya hak dan kewajiban. Dan itu diatur di dalam pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Oke, berikutnya. Nah, sekarang bagaimana arti penting Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945? Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu memiliki arti penting. Yang pertama yaitu dasar dan sumber eksistensi berdirinya NKRI. Jadi Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu menjadi dasar terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam mendirikan suatu negara, pasti harus ada aturan hukum, harus ada undang-undang dasar yang mendasari berdirinya suatu negara, khususnya yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, arti penting yang kedua adalah landasan konstitusional penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Nah, di dalam melaksanakan penyelenggaraan negara, para pejabat negara atau pemerintah itu ada aturan-aturannya. Aturan-aturan itu jelas bahwa di dalam melaksanakan pemerintahannya itu ada batasan-batasan yang harus ditaati. Karena apa? Itu menjadi tolak ukur, menjadi acuan, menjadi pedoman pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Nah, di dalam melaksanakan tugasnya itu tidak boleh yang namanya menyimpang dari konstitusional atau tidak boleh menyimpang dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, karena itu sebagai dasar atau landasan konstitusinya. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya aturan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundangan di Indonesia. Itu yang ketiga. Jadi Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu merupakan peraturan perundang-undangan yang paling tinggi tingkatannya, dan ini ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Nah, ini disusun secara hierarkis dari tingkatannya yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah. Inilah peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Itu Undang-Undang Dasar 1945 itu yang paling tinggi tingkatannya. Berikutnya ketetapan MPR, undang-undang atau Perpu, kemudian PP, peraturan presiden, dan yang terendah adalah peraturan daerah, kabupaten atau kota. Yang keempat, itu sebagai pilar kebangsaan Indonesia. Ada 4 pilar kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Nah, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu merupakan salah satu pilar kebangsaan Indonesia. Oke, next. Nah, dari uraian atau penjelasan yang Ibu sampaikan, sahabat kreatif, kita sama-sama bisa menyimpulkan. Kesimpulan ada 3 yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, bahwa Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu merupakan hukum dasar tertulis yang dibuat karena keinginan luhur para pendiri bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan kehidupan bernegara yang adil, demokratis, dan menjunjung tinggi hak-hak warga negara. Yang kedua, sebagai negara hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Dan yang ketiga, setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan agar terwujud keteraturan dalam masyarakat. Nah, karena negara Indonesia itu negara hukum, jadi kita semua pemirsa dan juga sahabat kreatif, kita semua harus menaati yang namanya adalah hukum dimanapun kita berada. Baik kita di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara, kita harus menaati hukum yang berlaku. Dengan kita menaati hukum yang berlaku, maka akan tercipta suatu kondisi yang aman, tentram, damai, dan sejahtera. Nah, sekian materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Kita akan kembali lagi bertemu di dalam program RRI Pro 2 FM Kota Cirebon.
di dalam program khususnya Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI selanjutnya. Untuk itu jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa di dalam berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Budi Nuraini SPD, guru dari SMPK Penabur yang tadi sudah menjelaskan tentang mata pelajaran PPKN. Ya, tetap sehat semuanya walaupun belajar di rumah, sahabat kreatif. Dan kalau gitu tetap stay tune di sini di Pro 297,5 FM, Suara Kreativitas. Kamu telah mengikuti Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI Pro 2 FM.